Selamat siang. Saya atas nama Stanley Lorenzo Tusala, NIM 25320063. Di sini saya akan membahas tentang analisis kemampuan pemecahan masalah untuk meningkatkan kompetensi dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Buku kurung lesson plan kurung berbasis understanding by design atau disebut GBD. Ya, di sini tugas kelima, pendahuluan. Kemampuan pemecahan masalah, problem solving skills merupakan salah satu kompetensi utama yang dibutuhkan pada pendidikan abad ke-21. Dunia pendidikan saat ini tidak lagi hanya menuntut peserta didik menghafal informasi, tetapi juga mampu mengidentifikasi masalah, menganalisis penyebab, menentukan alternatif solusi, serta memilih solusi yang paling efektif berdasarkan bukti dan pertimbangan yang rasional. Bagi seorang guru atau calon guru, kemampuan pemecahan masalah memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyusun perencanaan pembelajaran. Guru harus mampu mengidentifikasi kebutuhan peserta didik, memilih strategi pembelajaran yang tepat, mengantisipasi hambatan pembelajaran, serta melakukan perbaikan terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan. Kemampuan tersebut sangat relevan dengan pendekatan understanding by design atau disebut GBD yang dikembangkan oleh Grant Wiggins dan Jay MC Tikhe. UBD menggunakan prinsip backward design, yaitu melalui perencanaan pembelajaran dari hasil belajar yang ingin dicapai, kemudian menentukan bukti penilaian, dan akhirnya menyusun pengalaman belajar yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Baik, yang pertama, konsep kemampuan pemecahan masalah. Definisi kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalah adalah kemampuan seseorang untuk mengenali suatu masalah, menganalisis penyebabnya, menghasilkan alternatif solusi, memilih solusi terbaik, serta mengevaluasi efektivitas solusi tersebut. Menurut George Polya dalam bukunya How to Solve It 1945, pemecahan masalah merupakan proses sistematis yang terdiri atas 4 langkah utama. Yang pertama, memahami masalah, understanding the problem. Yang kedua, menyusun rencana penyelesaian, devising a plan. Yang ketiga, melaksanakan rencana, carrying out the plan. Yang keempat, melakukan evaluasi kembali, looking back. Model ini hingga saat ini masih menjadi salah satu dasar teori pemecahan masalah dalam pendidikan. Sementara itu, menurut Robert Gagne, pemecahan masalah merupakan keterampilan intelektual tingkat tinggi yang membutuhkan integrasi berbagai kemampuan berpikir seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Dalam konteks pendidikan, kemampuan pemecahan masalah berarti kemampuan guru maupun peserta didik untuk menggunakan pengetahuan yang dimiliki dalam menghadapi situasi baru atau permasalahan yang kompleks. Pentingnya kemampuan pemecahan masalah dalam pembelajaran. Kemampuan pemecahan masalah penting karena dapat membantu guru untuk, yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan peserta didik. Yang kedua, menentukan strategi pembelajaran yang tepat. Yang ketiga, mengatasi hambatan dalam proses belajar. Yang keempat, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang kelima, melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran secara berkelanjutan. Penelitian pendidikan menunjukkan bahwa pembelajaran yang melatih kemampuan pemecahan masalah dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan pengambilan keputusan peserta didik. Yang kedua, indikator kemampuan pemecahan masalah. Berdasarkan teori Polya, teori kognitif, dan berbagai penelitian pendidikan, kemampuan pemecahan masalah dapat diidentifikasi melalui beberapa indikator berikut. Indikator yang pertama, kemampuan mengidentifikasi masalah. Yang pertama, mengenali adanya masalah. Yang kedua,
mengumpulkan informasi yang relevan. Yang ketiga, menentukan akar penyebab masalah. Yang keempat, membedakan fakta dan asumsi. Contoh dalam pembelajaran, guru mampu mengidentifikasi rendahnya partisipasi peserta didik selama diskusi sebagai masalah yang perlu ditangani. Yang kedua, kemampuan menganalisis masalah. Indikator menganalisis faktor penyebab yang pertama, menghubungkan berbagai informasi. Yang ketiga, menentukan prioritas masalah yang harus diselesaikan. Pada tahap ini seseorang menggunakan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Yang ketiga, kemampuan menghasilkan alternatif solusi. Indikator pertama menghasilkan beberapa solusi yang mungkin dilakukan. Yang kedua, mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan setiap solusi. Yang ketiga, memilih strategi yang paling sesuai dengan kondisi yang ada. Contohnya, guru mempertimbangkan penggunaan diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek, dan pembelajaran berbasis masalah atau meningkatkan keterlibatan peserta didik. Yang keempat, kemampuan mengimplementasikan solusi. Indikator yang pertama, melaksanakan solusi yang dipilih. Yang kedua, mengelola sumber daya yang tersedia. Yang ketiga, menyesuaikan strategi apabila diperlukan. Tapi ini menuntut kemampuan adaptasi dan fleksibilitas. Yang kelima, kemampuan melakukan evaluasi. Indikator yang pertama, menilai efektivitas solusi. Yang kedua, mengidentifikasi kelemahan pelaksanaan. Yang ketiga, melakukan perbaikan pada tindakan berikutnya. Evaluasi merupakan bagian penting dalam pembelajaran berkelanjutan. Tabel indikator kemampuan pemecahan masalah. Indikator identifikasi masalah, analisis masalah, alternatif solusi, implementasi solusi, evaluasi. Bentuk perilaku, mengenali masalah dan mengumpulkan informasi, menentukan penyebab dan hubungan antara faktor, menyusun beberapa pilihan solusi, menerapkan solusi yang dipilih, menilai efektivitas solusi, dan melakukan perbaikan. Yang ketiga, operasionalisasi kemampuan pemecahan masalah dalam lesson plan berbasis UBD. Model UBD terdiri dari 3 tahap utama, yaitu Desire Results, Assessment Evidence, Learning Plan. Kemampuan pemecahan masalah dapat diterapkan pada setiap tahap tersebut. Yang pertama, tahap Desire Result. Pada tahap ini, guru menentukan hasil belajar yang ingin dicapai. Kemampuan pemecahan masalah digunakan untuk: yang pertama, menganalisis kebutuhan peserta didik. Yang kedua, mengidentifikasi kesengajaan, kompetensi. Yang ketiga, menentukan tujuan pembelajaran yang realistis. Yang keempat, menyesuaikan tujuan dengan kondisi peserta didik. Contohnya, apabila hasil asesmen diagnostik menunjukkan kemampuan awal peserta didik rendah, guru dapat menambahkan materi persyaratan sebelum memasuki materi utama. Yang kedua, tahap asesmen evidence. Pada tahap ini, guru menentukan bukti pencapaian pembelajaran. Kemampuan pemecahan masalah diterapkan dengan cara: yang pertama, memilih metode penilaian yang sesuai. Yang kedua, menyusun rubrik penilaian. Yang ketiga, menentukan indikator keberhasilan. Yang keempat, menyelesaikan bentuk asesmen dengan tujuan pembelajaran. Sebagai contoh, apabila tujuan pembelajaran menekankan kemampuan berpikir kritis, maka guru dapat menggunakan studi kasus atau proyek dibandingkan hanya menggunakan soal pilihan ganda. Tahap yang ketiga, tahap learning plan. Pada tahap ini, guru menyusun kegiatan pembelajaran menggunakan kerangka Pareto atau Where and What. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan hasil yang diharapkan. How. Guru menggunakan masalah kontekstual atau studi kasus untuk menarik perhatian peserta didik. Yang ketiga, equip and experience. Peserta didik diberikan berupa eksperimen, proyek, atau diskusi untuk melatih kemampuan pemecahan masalah. Yang keempat, reading and revision.
Peserta didik memberikan kesempatan untuk memperbaiki solusi yang telah dibuat berdasarkan umpan balik, evaluat. Guru dan peserta didik melakukan evaluasi terhadap proses memecahkan masalah. Tailored. Guru menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Organisir. Kegiatan pembelajaran disusun secara sistematis agar proses pemecahan masalah dapat berlangsung secara efektif. Contoh implementasi dalam lesson plan. Misalnya, guru akan mengajarkan topik pencemaran lingkungan. Guru dapat memberikan kasus mengenai meningkatnya jumlah sampah plastik di lingkungan sekolah. Peserta didik kemudian diminta untuk yang pertama mengidentifikasi masalah, yang kedua mencari penyebab utama, yang ketiga menyusun beberapa alternatif solusi, yang keempat memilih solusi terbaik, yang kelima mempresentasikan hasilnya, yang keenam melakukan refleksi terhadap solusi yang dipilih. Melalui kegiatan tersebut, peserta didik tidak hanya memahami materi tetapi juga mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Kesimpulan, kemampuan pemecahan masalah merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis penyebab, menyusun alternatif solusi, mengimplementasikan solusi, dan mengevaluasikan hasilnya. Indikator kemampuan pemecahan masalah meliputi yang pertama, identifikasi masalah, yang kedua, analisis masalah, yang ketiga, penyusunan alternatif solusi, yang keempat, implementasi solusi, yang kelima, evaluasi hasil. Dalam lesson plan berbasis understanding by design, kemampuan pemecahan masalah dapat diterapkan pada tahap penentuan tujuan pembelajaran, penyusunan asesmen, dan perencanaan pengalaman belajar. Dengan demikian, kemampuan pemecahan masalah dapat membantu guru menyusun pembelajaran yang efektif, adaptif, dan berpusat pada peserta didik sekaligus mendukung perkembangan keterampilan abad ke-21. Terima kasih. Ya baik, mohon maaf kalau ada kekurangan dari video saya. Kedepannya saya akan lebih baik